Shalom, selamat sore teman-teman semua. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kasih-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat Engkau yang sangat baik bagi kami Tuhan Yesusku. Pada sore hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan dari tempat kami masing-masing Bapa, untuk memuji muliakan menyembah nama-Mu Tuhan Yesusku. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan fokus Bapa, dan pikiran kami juga fokus Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Dan kami ingin mulai ibadah pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, 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 inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey, haleluya Yesus. Sebab dekat padamu kami tenang Bapa. Kami merindukan kasih-Mu, merindukan hadir-Mu di hidup kami Yesus. Haleluya. Katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu,
mengikuti kebaikanmu, mengejar dalam hidupku. Haleluya, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan mengejar, mengejar hadirmu dalam hidup. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sengaja kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, pertolonganmu dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang di dalam doa kami, memohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami ya Bapa, agar sungguh hati kami terbuka di hadapan Tuhan untuk setiap perkataan demi perkataan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu biarlah perkataan firman Tuhan sajalah yang mengatur jalan hidup kami, yang menolong kami untuk bertumbuh selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kuasai kami sepenuhnya ya Tuhan, dan berkati kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, rekan muda yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua kembali untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita membangun iman kita kepada Tuhan. Sore hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Menyerahkan hidup di dalam Kristus memang membuat kita beroleh damai sejahtera. Karena kita beroleh anugerah dan diperdamaikan dengan Allah. Perikop daripada ayat ini adalah bicara tentang hasil pembenaran. Kita mengalami anugerah daripada Tuhan. Nah, namun di sisi lain, hidup dalam damai sejahtera tidak identik dengan tidak dipertemukan masalah. Artinya, orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah itu bukan berarti dia tidak dipertemukan dengan persoalan. Dia tetap dipertemukan dengan permasalahan, dia tetap dipertemukan dengan pergumulan dan penderitaan di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata bahwa oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, perhatikan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, jadi menerima kasih karunia damai sejahtera Allah itu bukan identik tidak dipertemukan dengan masalah, tetap dipertemukan dengan persoalan dan masalah. Tetapi
sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pergumulan, penderitaan tidak lagi bersifat merusak kehidupan kita. Sekali lagi saya tekankan bahwa pergumulan, penderitaan tidak lagi bersifat merusak, melainkan membangun, membuat pribadi kita terlihat berkualitas di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sore hari ini saya memberikan judul khotbah ini adalah Be Quality. Menjadi orang yang berkualitas. Bukan sekadar orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan kita ditunjukkan dengan kualitas hidup kita. Orang yang beriman kepada Tuhan. Bukan hanya kepada perkara yang baik diperhadapkan, kepada perkara yang sulit apapun akan terlihat bahwa hidup kita berkualitas di dalam Tuhan. Nah, orang yang berkualitas tentu hidupnya dalam Tuhan, dia akan tunjukkan, tentu akan ditunjukkan melewati apa saja. Orang yang berkualitas hidupnya dalam Tuhan tentu akan ditunjukkan melewati apa saja. Hal yang pertama, kita lihat orang yang berkualitas hidupnya dalam Tuhan, dia akan tunjukkan melewati apa? Melewati ketekunan hidupnya. Di dalam ayat yang ketiga, dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pergumulan-pergumulan yang dipertemukan, derita-derita yang diperhadapkan bagi kita, justru akan menimbulkan ketekunan. Dan ini ciri orang yang berkualitas hidupnya. Dia tidak akan down, dia tidak akan lemah, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan putus harap, dia tidak akan undur, tetapi dia akan tekun jalani imannya kepada Tuhan. Walaupun harus kesengsaraan dihadapkan, walaupun derita harus dipertemukan di hadapan hidupnya. Tentu dia akan tunjukkan kualitas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kualitas hidup orang yang mengalami hasil pembenaran daripada Tuhan, yaitu dengan hidup tekun di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, rekan muda yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, dimanapun engkau boleh berada saat ini, milikilah ketekunan hidup di dalam Tuhan sebagai wujud hidup orang yang berkualitas kepada Tuhan. Berkualitas imanmu kepada Tuhan ditunjukkan lewat sikap hidupmu. Tekun engkau jalani hari-harimu, bukan tekun pada waktu saat tidak ada persoalan saja, hal-hal yang baik-baik saja, hal yang enak saja kita jalani. Di hadapan kesengsaraan dan derita pun kita tekun jalani kehidupan iman kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita telah ditebus olehnya, kita telah alami kasih karunia anugerah Tuhan. Makanya bukti itu harus kita tunjukkan lewat ketekunan yang kita jalani. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang keempat berkata, Yakobus pasal yang pertama ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi saya katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Orang yang tekun akan terlihat kualitasnya. Kualitas orang itu adalah dia lakukan sesuatu dalam hidupnya dengan penuh ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Orang yang tekun itu dia akan memperoleh yang namanya kesempurnaan, utuh di dalam Tuhan, tidak kurang sesuatu apapun juga. Di dalam Yakobus 5, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia
yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus mencatat contoh orang yang memiliki kualitas hidup yang dia jalani hidupnya dengan penuh ketekunan. Dia adalah pribadi Ayub. Tentu kita semua membaca firman Tuhan dan berulang-ulang kita mendengar cerita tentang Ayub. Terbangunnya kesalehan Ayub tidak dibangun sekali dua kali. Kesalehan Ayub itu dibangun dari hari demi hari. Tekun dia bangun di dalam Tuhan. Sehingga ketika hal yang menimpa dia, di situ terlihat kualitas daripada iman Ayub. Terlihat hasil buah dari ketekunan yang dikerjakan, membangun relationship-nya dengan Tuhan. Dia boleh menjadi pribadi yang berkualitas. Dia tidak undur dari Tuhan. Mulutnya tidak menghujat Tuhan. Mulutnya justru memuliakan nama Tuhan. Kita melihat Ayub menjadi contoh bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Contoh cara hidup orang yang saleh. Contoh cara hidup orang yang tekun di dalam Tuhan. Dia bangun dengan sungguh-sungguh. Dan ini kita lihat sebagai bukti orang yang berhidup berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kualitas orang beriman di dalam Tuhan akan terlihat jelas. Bukan ketika dia melewati hari-harinya nyaman-nyaman saja. Ketika dia melewati harinya tanpa problem, tanpa masalah. Tetapi akan terlihat jelas kualitas seorang itu. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada derita kesengsaraan dia lewati. Apakah terlihatkah kualitas imannya kepada Tuhan? Kalau akan terlihat, terbukti hidupnya, dia bangun dengan tekun di dalam Tuhan. Amin. Dengan mudah dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Kualitas hidup orang yang di dalam Tuhan dia jalani dengan tekun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita lihat, orang yang berkualitas hidupnya dalam Tuhan tentu akan ditunjukkan melewati apa? Yang pertama tadi ketekunan. Yang kedua, dia melewati hidupnya akan dia tunjukkan lewat kehidupan yang tahan uji. Di dalam ayatnya yang keempat dari Roma pasal 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang berkualitas hidupnya dalam Tuhan tentu akan ditunjukkan melewati tahan uji. Sanggupkah dia melewati akan hal dalam hidupnya itu? Contohnya dalam kesengsaraan, dalam derita, oleh karena imannya kepada Kristus Yesus Tuhan, oleh karena kepengiringannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Apakah dia bertahan sampai kepada kesudahannya, atau hanya di awal selangkah dua langkah sampai pertengahan perjalanan, lalu setelah itu gugur? Belum bisa dikatakan orang ini tahan uji. Orang yang tahan uji berangkat dari titik nol sampai kepada finish, kepada garis akhir. Dia tetap kepada prinsipnya di dalam Tuhan. Tetap imannya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dengan mudah dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, saya membangun kita menjadi pribadi yang militan di dalam Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang cengeng, gampang menyerah, hopeless. Orang yang hidup, yang sudah mengalami pembenaran, orang yang telah mengalami penebusan dari Tuhan, tentu akan dia jalani dengan hidup yang penuh antusias di dalam Tuhan. Orang yang antusias, dia tidak akan membangun kerohaniannya sehari dua hari, tetapi day by day, hari demi hari, waktu demi waktu, menit demi menit, dia bangun dengan Tuhan. Sehingga akan terlihat, tertunjuk dengan pribadi yang tahan uji. Mau badai topan apapun datang menerpa, dia akan menjadi pribadi yang tetap berdiri tegak dalam panggilannya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua
menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi yang tahan uji. Tidak lemah, tidak cengeng. Tidak kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Lewati kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, semua kita tahu itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan tentunya orang yang mengasihi Dia. Semua ini orang yang mengasihi Dia. Rekan muda dikasih oleh Tuhan. Kita lihat dalam Yakobus pertama ayat yang ke-12. Yakobus pertama ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di garis bawahi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow. Orang yang tahan uji, yang tetap fight dalam perjalanan imannya, tidak mungkin tidak akan memetik hasil. Dia akan memetik hasilnya. Amin. Dia akan memetik hasilnya. Firman Tuhan jelas berkata, orang yang tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan itu. Lalu kita katakan, oh Tuhan, aku percaya aku akan alami keselamatan. Jalanilah keselamatanmu dengan sungguh dalam Tuhan. Bukan hanya lewat perkataan, buktikan hari kita di dalam Tuhan. Susah, senang, sulit apapun, aku tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak mengingkari Tuhan, tidak lari daripada Tuhan, tetapi justru tetap melekat, erat dan dekat dengan Tuhan. Amin. Lalu hal yang ketiga bagi kita, bagaimana orang yang berkualitas hidupnya dalam Tuhan. Tentu akan dia tunjukkan melewati, yang pertama tadi adalah ketekunan, lalu yang kedua adalah tahan uji, dan yang ketiga dia akan melewatinya dengan penuh berpengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidupnya berkualitas, dia akan melewati perjalanan hidupnya dengan kehidupan yang penuh berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, dari Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan berpengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari tahan uji tadi menimbulkan pengharapan. Orang-orang yang hidupnya berkualitas di dalam Tuhan, tentu orang yang berpribadi berpengharapan. Orang yang berpribadi pengharapan tentu punya kemauan yang kuat di dalam dia jalani harinya bersama dengan Tuhan. Orang yang berpengharapan tentu dia jalani hidupnya dengan penuh antusias kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan dia tidak duduk diam. Dia tidak tinggal diam, meratapi akan keberadaan hidupnya. Ya sudahlah, sudah begini, ya sudahlah, mau gimana lagi? Tidak. Orang yang berpengharapan itu dia melihat masa depan di depannya. Orang yang berpengharapan itu dia melihat ada titik cerah di hadapannya. Orang yang berpengharapan itu dia lihat ada terang di hadapannya, ada jalan keluar di dalamnya, ada suatu hal yang besar di hadapannya. Itu orang yang berpengharapan. Bukan orang yang hanya meratapi keadaan, meratapi suatu peristiwa tanpa suatu tindakan. Nah, kita sebagai orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan, yang mengalami anugerah kasih karunia-Nya, tentu kualitas hidup kita adalah orang-orang yang menunjukkan pribadinya berpengharapan, punya kemauan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat, maaf, Roma pasal 15 ayatnya yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Segala sesuatu yang dituliskan dahulu dituliskan menjadi pelajaran bagi kita, supaya di dalamnya kita berpegang teguh. Orang yang berpengharapan akan ketekunan yang dia jalani. Jadi yang kita pribadi berpengharapan ini
pengharapan akan dia jalani dalam hidupnya, jalani ketekunannya, dia jalani menjadi pribadi yang tahan uji. Hasilnya dia itu menjadi orang yang berpengharapan. Bahkan kitab suci pun sudah menuliskan ini. Orang-orang yang akan mengalami hidup di dalam Tuhan, khususnya pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan, dia akan tunjukkan bahwa dia adalah orang yang berpengharapan. Dia punya harapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia yakin, orang yang berpengharapan ini orang yang punya keyakinan, yakin dalam ketekunannya, yakin akan dia tetap teruji dalam suatu keadaan. Karena dia akan menghasilkan buah. Dia akan menghasilkan sesuatu yang membuat dia memperolehnya dengan bersorak-sorai. Orang yang berpengharapan, walaupun keadaan hal yang sangat rumit sepertinya, tetapi dia punya hati keyakinan yang kuat dalam Tuhan, harapan yang besar akan sesuatu yang akan dia peroleh nantinya. Kesulitan yang dihadapi tidak menjadi tantangan, tidak menjadi hambatan, tidak menjadi hambatan untuk dia tetap berjalan di dalam relnya Tuhan. Tapi dia akan tetap menunjukkan sebagai pribadi yang kuat, yang tunduk dan taat dalam kehendak Tuhan, yang tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam relnya Tuhan. Tuhan punya aturan, tetap dia ikuti, tetap dia lewati. Biarlah ini kiranya juga ada dalam diri kita sebagai pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Be quality in God. Punya kualitas hidup di dalam Tuhan. Kita bangun bukan sekedar membangun pujian penyembahan kita, tapi pujian penyembahan kita bangun dalam lewat tindakan hari kita. Bukan ucapan bibir semata, tapi perwujudan dalam tindakan kita di hadapan Tuhan. Nah, sebagai ayat terakhir bagi kita dalam firman Tuhan sore hari ini, dalam ibadah kita, dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Perhatikan, orang yang berpengharapan itu orang yang berjerih payah dan berjuang. Kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita orang yang hidup percaya, memberikan hidup diri kita, mempercayakan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Apa yang kita lakukan? Waduh, jerih lelah yang kita kerjakan, perjuangan yang kita lakukan akan menghasilkan hal yang baik, sebab di dalamnya ditaruh pengharapan yang kuat. Ketika kita melewati perjalanan hidup kita dalam kasih karunia anugerah Tuhan, bahkan melewati juga di dalam kesengsaraan derita, ketika kita lakukan sebagai pribadi yang berkualitas kepada Tuhan, kita akan menunjukkan ketekunan kita kepadanya. Kita akan menunjukkan pribadi yang tahan uji, bukan cengeng. Dan di dalam ketekunan tahan uji itu ada harapan yang besar yang ditanamkan dalam hidup kita. Ini harus ada. Dengan mudah yang dikasih oleh Tuhan, kita berdiri bukan di awal zaman, tapi di akhir zaman. Tetap kuatlah di dalam Tuhan. Tetap bangun selalu imanmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan waktunya, saatnya hari besar kedatangan Kristus Yesus Tuhan pada kedua kalinya. Tapi jadikanlah dirimu yang telah alami pembenaran daripada Kristus Yesus Tuhan, yang telah alami penebusan, kasih anugerah daripada Tuhan Allah bagi kita itu, kita jalani dengan penuh baik adanya, menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Suatu barang yang berkualitas tentu akan ditempa tidak sekali dua kali. Emas yang murni, emas yang nilainya mahal, menjadi suatu logam yang mulia, tidak ditempa hanya sekali, tapi berkali-kali. Proses demi proses ditempa. Tapi kita lihat hasilnya menjadi apa? Logam mulia yang memiliki nilai yang mahal. Kehidupan kita
ditempa oleh Tuhan. Supaya apa? Terlihat jelas kualitas kehidupan kita memiliki nilai yang mahal. Amin. Jadilah pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kemurahan bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas di hadapannya. Dan kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita, menuntun langkah kita untuk mengerjakan dengan sungguh akan firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, sebab Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami betul-betul mempergunakan kasih anugerah Tuhan dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mempergunakan anugerah keselamatan yang telah diberikan atas kami dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami, hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan, pribadi yang tentunya harus berkualitas di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebagai orang yang berkualitas di dalam Tuhan, harus terbukti dengan jelas kehidupan kami. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan ketekunan. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan tahan uji. Dan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu yang kami bangun ini di dalam Tuhan tidak untuk hari kami saat-saat ini saja, tetapi demi hari ke depan kami hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus tolong kami biar memeteraikan firman ini dalam loh hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga firman Tuhan ini sajalah yang sepenuh-penuhnya mengendalikan kehidupan kami, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan perasaan kami, mengendalikan perbuatan kami di dalam Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati rekan muda yang boleh menyaksikan firman Tuhan secara online ini, dimanapun boleh berada. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menuntun langkah mereka dimanapun boleh berada. Hati mereka, pikiran, perasaan mereka dikendalikan sepenuhnya oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka, mereka sungguh bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga hidup mereka hidup untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap setia dan taat di dalam Tuhan, sampai kami juga Tuhan bawa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Masyarakat luas juga Tuhan berkati. Saat masa-masa sulit yang kami hadapi ini, kami percaya Tuhan yang menguatkan, meneguhkan hati kami di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, agar kami mampu melewati masa-masa sukar ini dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biarlah segala sesuatu yang kami hadapi ini Tuhan, khususnya pandemik daripada virus corona ini, Tuhan Kau tolong kami semua, agar kami boleh melewatinya di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan boleh melalui segala sesuatunya ini, boleh lewatlah segala sesuatu yang kami alami ini oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati para petugas yang ada di gugus terdepan untuk boleh memerangi daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, baik tim medis, dokter, relawan, berkati mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan, umat Tuhan, dimanapun boleh berada, kuatkan senantiasa kami di dalam Tuhan, agar kami tetap setia dalam panggilan ilahi yang telah Allah nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Bila kiranya Tuhan juga tetap menolong kami, menyertai kami dalam segala aktivitas kami,
dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini juga kami akan menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang Kau turunkan atas kami pada sore hari ini. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai dan melingkupi hidup kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Yesus Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semoga kita yang percaya bersama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.